Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah ejaan. Dalam ejaan dibahas salah satunya bagaimana penulisan kata. Lihat kata yang dicetak tebal, apakah kata tersebut perlu diperbaiki atau tidak. Di sini tertulis terpisah pasca getaran. Artinya kita harus ingat kembali penulisan bentuk terikat ya dalam penulisan kata tersebut. Bentuk terikat berarti bentuk yang harus ditulis digabung bersama kata dasar yang disertainya. Misalnya ada kata non, kita tambah dengan kata dasar formal, artinya ditulisnya digabung. Tidak perlu ditulis menggunakan tanda hubung ataupun kita tulis dengan terpisah, karena dia masih bahasa Indonesia ataupun tidak menegaskan suatu tempat ya. Jadi tidak perlu pakai tanda hubung. Oke, sekarang kita lihat apakah kata pasca getaran benar? Ternyata salah. Karena harusnya penulisannya digabung. Pasca getaran, tulisannya digabungkan. Kenapa tidak berubah jadi K? Karena pasca adalah serapan langsung ya. Jadi sudah benar menggunakan huruf C, bukan huruf K. Jawabannya adalah yang E. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah ejaan. Dalam ejaan diatur bagaimana cara menulis sebuah kata ataupun berkaitan dengan kata baku. Nah, di sana ada kata yang bercetak tebal, terhisap. Apakah kata terhisap perlu diperbaiki atau tidak? Artinya, pastikan dia merupakan kata baku atau tidak. Ternyata, terhisap bukan kata baku. Jadi dalam kata baku, kita bisa melihat bentuk dasarnya. Bentuk dasar terhisap adalah ter ditambah kata hisap. Ternyata, setelah kita cek melalui kamus KBBI, kata hisap tidak baku. Jadi kata hisap tidak baku. Karena kata dasarnya tidak baku, meskipun ditambah imbuhan tetap menjadi tidak baku. Artinya kita harus perbaiki. Perbaikannya adalah ter ditambah kata dasar isap. Ya, jadi dia baku. Seperti kita tahu ada kata hembus. Padahal yang bakunya itu bukan menggunakan huruf H, tapi tanpa huruf H. Embus, embusan angin gitu. Jadi jawabannya adalah ya terisap. B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah ejaan. Dalam ejaan dibahas bagaimana cara penulisan kata. Penulisan kata tersebut bisa berkaitan dengan partikel. Mari kita ingat bagaimana penulisan partikel untuk kata yang dicetak tebal pada yang berikut ini. Kata maupun ternyata ditulis secara sesuai atau tidak. Kita cek dia menggunakan partikel pun. Partikel pun ada dua penggunaannya ya. Penggunaan yang pertama dia untuk konjungsi. Penggunaan yang kedua dia untuk menegaskan ya, penegasan. Nah, untuk yang pertama kita lihat penggunaannya untuk yang segi konjungsi. Nah, untuk konjungsi kita bisa ingat dengan konjungsi lain seperti meskipun. Oh, berarti dia harus ditulis digabung. Berarti kata maupun merupakan konjungsi yang berkaitan dengan kata yang harus di depannya ada muncul. Disebut konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu adalah konjungsi yang berpasangan. Jadi, konjungsi korelatif itu adalah konjungsi yang berpasangan. Konjungsi korelatif salah satunya ada kata baik maupun.
Jadi kalau ada kata baik, pasangannya harus muncul kata maupun. Artinya kita pastikan di sini ada kata baik atau tidak sebelumnya. Ada ternyata. Nah, ini kata baik. Jadi kata tersebut tidak perlu diperbaiki. Jawabannya artinya adalah yang A, benar. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik. Jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah kata baku. Kata baku menunjukkan bahwa sebuah kata sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, sekarang kita cermati apakah kata dikarenakan sudah sesuai dengan kaidah baku Bahasa Indonesia. Ternyata tidak ada kata dikarenakan, artinya kata tersebut tidak baku. Yang ada adalah disebabkan. Kemudian kata dasarnya memang apa? Kata karena dengan sebab. Itu boleh jika digunakan sebagai konjungsi. Ingat bahwa konjungsi akan membuat sebuah fungsi menjadi keterangan, ya. Sedangkan kalau berimbuhan di, dia akan membuat jadi predikat. Begitupun menyebabkan, dia akan menjadi predikat. Hati-hati penggunaannya. Nah, sekarang di sini ternyata posisinya adalah setelah adanya subjek. Artinya kita butuh predikat, ya. Jadi kita harus munculkan predikatnya. Kita memilih konjungsi atau imbuhan berarti. Ternyata di sini adalah butuh predikat karena di sini muncul pelengkap, ya. Nah, hal ini titik-titik karena itu sama saja menghilangkan predikatnya ataupun kita menggunakan kata sebab, berarti salah B dan C. Artinya kita bisa ganti dengan fungsi yang sejenis bahwa yang bakunya itu disebabkan. Jadi disebabkan akan membuat fungsi tersebut menjadi predikat, ya. Jadi perbaikannya adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik. Jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah ejaan. Dalam ejaan dibahas bagaimana salah satunya penulisan kata. Apakah kata yang dicetak tebal di spasi namakan perlu diperbaiki? Ya, perlu diperbaiki, karena salah dalam penulisan kata tersebut. Artinya kita ingat kembali konsep penulisan kata depan. Antara kata depan di dengan kata di yang berupa imbuhan. Apa perbedaannya? Perbedaannya terlihat dari cara penulisannya. Jika di-nya berupa kata depan, maka kita bisa gunakan pertanyaan di mana. Di mana artinya menyatakan tempat. Kita harus tulis terpisah, baru itu sesuai. Misalnya di atas. Di mana? Di atas. Nah, sekarang tanya, apakah kata dinamakan ini merupakan kata depan yang menyatakan tempat? Ternyata bukan. Bukan tempat. Di mana? Di nama? Bukan. Ternyata dia merupakan sebuah imbuhan karena berkaitan dengan sebuah kegiatan. Berarti kita harus menuliskannya dengan digabungkan di spasi misal jual. Tulisannya digabung, dijual. Caranya kita bisa mengaktifkan bentuk di ini dengan mengubahnya menjadi aktif, menjual gitu. Jadi kita bisa ubah menjadi bentuk menjual. Artinya ya bentuk bakunya berarti di spasi atau tidak menggunakan spasi karena merupakan kata kerja atau kata kegiatan. Artinya kata dinamakan harus kita gabungkan penulisannya. Jadi jawabannya adalah yang B, bukan yang C, ataupun kita ubah bentuknya karena sudah sesuai dengan makna kalimat tersebut. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah ejaan. Dalam ejaan diatur bagaimana salah satunya pemakaian huruf. Apakah huruf tersebut harus ditulis dengan kapital? Ingat, kapital untuk menyatakan nama lembaga, nama institusi, ataupun sebuah singkatan. Kemudian
Bisa juga ditulis dengan huruf miring jika berbahasa asing, ya, untuk bahasa atau ungkapan asing. Nah, sekarang kita perhatikan apakah kata yang dicetak tebal ini sudah sesuai pemakaian hurufnya. Ternyata penulisannya tidak sesuai. Mengapa? Karena HMFD ini bukan sebuah singkatan menyatakan lembaga. Artinya singkatannya kepanjangannya itu harus ditulis dengan huruf kecil, ya. Nah, penulisannya seperti penulisan HIV adalah ya human, nah immunity virus misalnya. Nah, tulisnya kecil semuanya. Artinya kita tulis HMFD itu dengan penjelasan miring dan kecil karena bukan menyatakan nama lembaga atau institusi. Jadi perbaikan yang sesuai terlihat pada kalimat ataupun opsi yang opsinya C, ya. Itu. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik. Jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah konjungsi. Dalam konjungsi atau kata hubung dibahas bagaimana jenis konjungsi dan fungsinya dalam sebuah kalimat. Kita ketahui bahwa jenis konjungsi terbagi atas konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat menghubungkan dalam satu kalimat yang sama. Sedangkan konjungsi antar kalimat menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Contohnya di sini kita bisa buat kalimat, misal kalimat 1, Rini belajar dan adik tidur. Artinya ada konjungsi yang digunakan. Konjungsinya masih dalam satu kalimat yang sama, kalimat 1. Artinya kata hubung dan ini termasuk konjungsi intra kalimat karena digunakan dalam satu kalimat. Sedangkan jika kita menggunakan konjungsi antar kalimat, artinya posisinya sudah berbeda dan juga ada tanda koma. Contohnya selain itu, untuk menghubungkan dengan kalimat 1, kalimat 2 memunculkan konjungsi antar kalimat. Nah, seperti itu untuk jenis konjungsinya. Adapun fungsinya bisa berupa penambahan informasi, misal intra kalimat bisa kita gunakan dan atau serta, jika antar kalimat kita gunakan selain itu. Ya, jadi kita fungsinya tahu menambahkan sebuah kegiatan. Nah, berarti kita bisa pilih salah satu konjungsinya sesuaikan dengan kebutuhannya. Dalam kata yang dicetak tebal ini ternyata berada dalam satu kalimat yang sama. Artinya konjungsi yang digunakan adalah konjungsi intrakalimat. Intrakalimat di sini ternyata menyatakan hubungan penambahan. Ada luka di kaki, kemudian tangan dan mulut, artinya penambahan. Tidak perlu diperbaiki karena sudah sesuai. Dan juga tidak perlu menggunakan kata serta karena maknanya sama. Gitu. Jawabannya yang A. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah ejaan. Dalam ejaan diatur bagaimana salah satunya penulisan serapan, yakni penulisan yang baku, kata baku. Kata baku disebut juga kata yang formal, karena sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Lawan kata baku adalah kata informal atau non-formal. Kata non-formal sama saja dengan kata yang tidak baku. Sekarang kita cermati manakah kata yang berisi kata tidak baku atau non-formal dalam kalimat 1, 2, 3, 6, atau 8. Ternyata kata tidak baku tersebut kita temukan dalam kata misalkan. Nah, sekarang kita cari kata misalkan pada kalimat 6. Nah, di sini ada kata misalkan. Ternyata kata misalkan ini bukan kata baku, melainkan kata tidak baku. Karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kondisinya memang tidak formal. Jawaban kata bakunya apa? Berarti misalnya. Jadi, kalimat yang mengandung kata non-formal terlihat pada kalimat 6 pada kata misalkan. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.
Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah diksi. Dalam diksi diatur bagaimana menggunakan kata yang tepat, cermat, dan hemat. Dalam paragraf ini terdapat kata yang digunakan secara tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena kita salah memilih kata tersebut. Lihat kata merasa pada kalimat ketiga. Merasa itu merupakan yang digunakan untuk manusia, ya. Merasa itu memiliki rasa, ya. Jadi kalau merasa artinya memiliki rasa. Memiliki rasa. Sedangkan konteks di sini ternyata bukan manusia, tapi kata benda, ya, yang tidak bisa bergerak. Berarti di sini kita salah menggunakan kata merasa, ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah ejaan. Dalam ejaan diatur bagaimana cara pemakaian huruf, terutama untuk penulisan huruf yang kapital, huruf miring, ataupun huruf kecil, ya. Huruf kapital dan miring. Nah, sekarang kita temukan mana yang mengandung kesalahan penulisannya. Setelah kita baca, ternyata ada kata yang tidak ditulis secara benar, yakni kata skill pada kalimat 4 dan 5. Apakah kata skill merupakan bahasa Indonesia? Bukan. Ternyata kata skill itu harus ditulis miring karena merupakan bahasa asing. Ya, kata skill itu bermakna kemampuan. Artinya harus ditulis miring atau kita ganti dengan bahasa Indonesianya, kemampuan. Itu. Jadi jawabannya terlihat pada kalimat 4 dan 5. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.